berdoa, tebu anak soleh. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arbaatun empat. Siap, pelajaran diawali dengan membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga setelah kita membaca doa terbukalah hati kita untuk melanjutkan pelajaran pada hari ini dan mudah pikiran kita untuk menerima pelajaran. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen anak-anak Ibu terlebih dahulu. Bagi yang namanya disebutkan, sebutkan hewan atau makanan kesukaannya. Contohnya, Arka, makanan kesukaannya atau hewan kesukaannya apa? Bisa? Kalau satu bisa? Nah, pintar. Rakel Zahran, harimau. Dayat, kucing. Siva, Emaska, harimau. Naura, kucing. Arumi, kucing. Aisyah. Nah, alhamdulillah anak ibu hadir semuanya ada yang suka sama kucing, harimau. Baiklah, sebelum kita mengawali pelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila 3, 4. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senusa. Ridho dari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Mas Nama, silakan duduk kembali. Nah, sekarang siapa yang tahu? Yang kelas 3 dulu. Belajar apa kita pada hari ini? Belajar tentang matematika. Kalau kelas 1 belajar apa kita pada hari ini? Bahasa Indonesia. Nah, untuk kelas 1 tujuan pelajaran dari pelajaran kita hari ini yang pertama, nanti siswa ibu dapat membaca teks deskriptif. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks. Yang ketiga, dapat mengelompokkan benda hidup dan tidak hidup. Jadi, anak-anak ibu kelas 1 semuanya pada hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, membaca teks deskriptif tentang benda hidup dan tidak hidup. Sedangkan anak-anak ibu di kelas 3 pada hari ini kita belajar tentang matematika, yaitu materi tentang satuan baku dan tidak baku. Adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan mengamati banyaknya satuan luas yang mengelilingi suatu daerah, anak-anak ibu dapat menemukan luas suatu daerah. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menjelaskan serta menentukan luas suatu daerah. Dan yang ketiga, setelah mengidentifikasi luas permukaan bidang dalam satuan baku dan tidak baku, anak-anak ibu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dalam
satuan baku dan tidak baku. Nah, contoh, kalau kita mengukur meja biasanya menggunakan apa? Bisa menggunakan penggaris atau meter, atau bisa menggunakan jengkal. Jengkal, aska, arka, dayat itu pasti berbeda-beda. Kalau menggunakan penggaris si aska, misalkan menggunakan penggaris si rakel, sama ada hasilnya. Menggunakan penggaris aska, menggunakan penggaris rakel, kita ukur meja ini luasnya berapa, sama ada hasilnya kalau menggunakan penggaris. Nah, sama. Coba kalau mengukur menggunakan jengkal, aska, dan rakel, sama enggak ukuran meja yang ini saja? Coba Kel, ukur sama enggak ukuran jengkal rakel sama ukuran jengkal. Nah, kalau di aska berapa jengkal aska? 3. Coba kalau sipa pasti berbeda lagi. Hitung, ulang. 1, 2, 3, 4. Nah, hampir 5, 4,5. Coba Aisyah. Pasti beda tangan Aisyah dan tangan Sipa. 1, 2, 3. 4, hampir 3, berempat. Jadi berbeda-beda. Itu yang dinamakan dengan satuan tidak baku. Kalau menggunakan penggaris, ukuran baik itu digunakan penggaris arka ataupun penggaris Aisyah, ukurannya tetap sama. Tapi kalau menggunakan jengkal itu pasti berbeda. Karena apa? Ukuran tangan kita berbeda-beda. Nah, coba menggunakan penggaris yang ini sama yang ini, apakah sama hasilnya atau berbeda? Ukur meja yang ini. Nah, ini. Coba arka atau aska. Ukur sama tidak? Untuk kelas 1, untuk anak kelas 1, Ibu ada sebuah teks cerita deskriptif. Coba perhatikan gambarnya. Ada 4 rangkaian cerita. Nah, kita baca bersama-sama. Yang kotak 1, Kak Dika membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Yang ini namanya Kak Dika membeli ikan, lalu ikannya dipindahkan ke dalam akuarium. Lalu Bobby mengambil ikan, ikan diletakkan di lantai. Si Bobby ambil ikan dari akuarium lalu diletakkan di lantai. Kira-kira hidup enggak ikan tuh kalau diletakkan di lantai tanpa air? Ikan itu hidupnya di air. Yang ketiga, Kak Dika melihat ikannya di lantai. Kak Dika bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" kata Kak Dika. Lalu Bobby menghampiri kakaknya. Lalu si Bobby berkata, "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan," kata si Bobby. Lalu Kak Dika menjawab, "Ikan memangnya hidup di air," kata si Bobby. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang pertama. Apa yang dilakukan Kak Dika? Memindahkan ikan ke dalam akuarium. Lalu apa yang dilakukan adiknya si Bobby? Nah, dikeluarkannya ikan yang di dalam akuarium, dipindahkan ke lantai. Kalau seandainya ikan ini dipindahkan ke lantai, bisa hidup nggak ikan ini? Karena ikan itu hidupnya di air, bukan di darat. Tapi si Bobby tidak tahu. Katanya kalau seandainya ikan diletakkan di akuarium, ikan ini akan kedinginan, kata si Bobby. Nah, coba perhatikan gambar ini. Yang pertama si Dika atau Kak Dika. Kak Dika ini makhluk hidup atau tidak hidup? Hidup. Nah, makhluk hidup itu makhluk yang bisa tumbuh, yang bisa berkembang. Contohnya dari tidak kecil bisa menjadi lebih besar. Contohnya lagi ikan ini dari cuma 1 bisa bertambah banyak. Kalau misalkan ini meja ini makhluk hidup atau tidak hidup? Bisa enggak meja ini punya ibu, punya kakak, punya adik? Nah, bisa enggak tambah besar meja ini? Jadi yang
makhluk. Hidup. Nah, sama dengan gambar yang keempat. Ketika makhluk hidup, ikan makhluk hidup, lalu si bumi makhluk hidup. Kalau air makhluk hidup tidak? Tidak. Air tidak bernafas. Kalau pensil makhluk hidup? Enggak. Kalau si Kaira makhluk hidup? Iya. Kalau si Nuha makhluk hidup? Iya. Kalau abang ganteng kita ini makhluk hidup? Iya. Nah, karena dia tumbuh dan berkembang. Sekarang pensil nanti beberapa tahun ke depan akan menjadi tinggi. Kalau laptop ini makhluk hidup atau bukan? Nggak bisa beranak, nggak bisa bernapas. Nah, sekarang anak-anak ibu kelas 1, ibu ada LKPD atau soal lanjutan yang akan dikerjakan dari kelompok. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Jerapah. Benda hidup dan tidak hidup. Jerapah ini benda hidup atau tidak? Nah, kalau jerapah ini benda hidup, kita lingkari benda hidup. Nah, kalau es krim ini benda hidup atau tidak hidup? Lingkari benda bukan hidup. Paham? Ini punya Lala, Kaira. Nah, Arbi baru jelas ini kurang banget nih. Arbi baru Sipa baru jelas ini. Baik nama itu. Sipa, Raffi. Yang itu Sipa yang membuat. Itu Raffi yang membuat dia. Untuk anak kelas 3 yang cantik-cantik dan ganteng ini, kita akan belajar tentang matematika, tentang luas satuan satu dan tidak baku. Dibangun datar apa? Persegi panjang. Kalau yang ini bangun datar apa? Persegi. Kalau yang ini segi? Nah, sekarang A2. Kalau segi 3? 1. Kalau segi panjang? Panjang 2. Nah, sekarang ibu ada LKPD yang pertama. Tulis nama kelompoknya, lalu kelasnya, lalu hitung setiap luas persegi satuannya. Contohnya yang persegi ada berapa, tulis di titik ini. Yang segi 3 juga begitu. Bisa?
Yang segitiga ada ada 4. Coba perhatikan. Segitiganya yang pertama yang ini, yang nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini, dan nomor 4 yang ini. Kan ada barisnya tuh. Kurang teliti. Yang nomor 3, perseginya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Segitiganya ada 2. Yang nomor 4, segitiganya ada 2, perseginya ada 4. Nampak segitiganya tuh yang warna biru, semuanya segitiga. Dan ada garis tengahnya tuh. Nggak boleh ya ditukar, harus jujur. Nomor 4, perseginya ada 3, segitiganya ada 2. Yang nomor terakhir, perseginya ada 6, sedangkan segitiganya ada 2. Sudah? Tulis berapa betulnya, berapa salahnya. Yang kelas 1, kelas 1. Kelas 3. Nah, kelas 1. Siapa yang berani lagi menampilkan hasil LKPD-nya? Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila akan menampilkan hasil LKPD saya. Yang nomor 1 masuk pintar. Yang 2 pintar. Lanjut. Kasih Lala, tepuk tangan untuk Lala.